balik tebalnya kabut puncak dan sejuknya udara pegunungan, selalu ada sisi gelap, sebuah garis batas tipis antara dimensi manusia dan dimensi mereka yang telah lama mendiami rimbunnya pepohonan. Malam ini, kita akan menyusuri jalanan berliku di kawasan Bogor. Sebuah perjalanan yang seharusnya menjadi momen indah bagi sepasang calon suami istri. Namun, justru berubah menjadi pelarian panjang yang menguji batas kewarasan. Pernahkah kalian disesatkan oleh penunjuk arah digital, lalu dipaksa masuk ke sebuah jalan yang sebenarnya sudah ditutup puluhan tahun lamanya? Jika belum, matikan lampu ruangan kalian, pasang earphone, dan bersiaplah menemani perjalanan Ocha menembus pekatnya malam Jumat. Bulan Agustus tahun 2020 seharusnya menjadi salah satu bulan paling membahagiakan bagi Ocha dan calon suaminya yang sebut saja bernama Ilham. Mereka sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan pesta pernikahan yang rencananya akan digelar di Medan pada bulan Oktober. Karena waktu yang semakin dekat dan orang tua harus segera pulang ke kampung halaman untuk mengurus acara, Ocha dan Ilham memutuskan untuk mencuri waktu melakukan sesi foto prewedding di kawasan Puncak Bogor. Keputusan itu diambil sedikit mendadak. Ilham kebetulan mendapat jatah libur kerja pada hari Kamis. Ocha sebenarnya sudah mengutarakan firasat tidak enaknya. "Apa kamu yakin kita jalan hari Kamis? Ini kan nanti pulangnya malam Jumat. Kenapa nggak nunggu weekend aja sih, biar jalannya lebih ramai?" bujuk Ocha saat itu. Namun, Ilham menenangkan, mengingat banyaknya urusan yang harus diselesaikan pada akhir pekan. Hari Kamis adalah satu-satunya celah waktu luang yang mereka miliki. Berbekal sebuah motor Honda Supra, keduanya berangkat dari Jakarta sekitar pukul 10 pagi menuju dataran tinggi puncak. Sesi foto pertama di sebuah perkebunan teh berjalan sangat lancar. Pemandangan hijau dan udara segar membuat Ocha sedikit melupakan kecemasannya. Selesai dari kebun teh menjelang sore, mereka berpindah ke lokasi kedua, sebuah tempat wisata alam di kawasan Cibodas. Disinilah tirai tipis yang membatasi dunia mereka perlahan mulai tersingkap. Saat sedang beristirahat menanti arahan fotografer, Ocha iseng memegang kamera ponselnya. Niatnya sekedar bersiap-siap mengambil foto untuk update status di media sosial. Namun, jarinya tak sengaja menekan tombol shutter. Sebuah foto candid terpotret begitu saja, mengambil sudut dari arah bawah menyorot ke jajaran pepohonan pinus. Ocha pun memeriksa hasil jepretan acak tersebut. Darahnya tiba-tiba berdesir dingin. Di dalam layar ponselnya, tepat di belakang salah satu batang pohon besar, tertangkap sebuah siluet. Bayangan itu menyerupai sesosok nenek-nenek berambut putih kusut yang mengenakan pakaian lusuh. Merasa tak yakin, Ocha mengangkat wajahnya dan menatap langsung ke arah pohon tersebut. Ternyata, bayangan itu bukan sekedar glitch kamera. Dengan mata kepalanya sendiri, Ocha melihat sosok nenek itu berdiri diam di balik pohon, mengintip ke arah mereka. "Mas, coba deh lihat ke pohon itu. Itu orang apa bukan sih?" bisik Ocha sambil menyenggol lengan Ilham. Ilham pun menyipitkan mata, memperhatikan arah yang ditunjuk Ocha. Namun, raut wajah Ilham datar saja. "Nggak ada apa-apa di sana. Sudah, kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Ingat, kita ini lagi di tempat orang. Bawa enjoy aja. Mungkin itu cuma firasat kamu yang emang udah takut dari rumah," ucap Ilham. Ocha menelan ludah. Ia tahu persis apa yang ia lihat. Namun, karena tak ingin merusak suasana dan memancing perdebatan, ia memilih diam. Sesi foto itu akhirnya diselesaikan menjelang waktu maghrib. Dengan rasa lelah yang mulai menumpuk, Ocha dan Ilham melajukan motor Supra itu menuruni kawasan puncak, mengambil rute melewati jalan Bukit Pelangi.
Bagi yang sering melintas, Bukit Pelangi di malam hari adalah jalur alternatif yang cukup menguji nyali. Minimnya lampu jalan, berkelok tajam, dan dikelilingi perbukitan gelap. Hanya sorot lampu kuning dari motor mereka yang membelah pekatnya malam. Sekitar pukul 8 malam, perut mereka mulai memberontak. Ocha dan Ilham memutuskan untuk mendarat di salah satu warung pinggir jalan yang masih buka di kawasan tersebut. Warung sederhana berbentuk saung bambu itu langsung menghadap ke jalan. Sementara tepat di belakangnya menjulang tebing bukit yang dipenuhi pepohonan rimbun. Mereka pun memesan 2 mangkok mie instan dan minuman hangat. Suasana jalan saat itu sudah luar biasa sepi. Jangankan mobil, suara raungan motor lain pun nyaris tak terdengar. Hanya ada mereka berdua dan seorang ibu parubaya pemilik warung tersebut. Di tengah-tengah istirahat, Ilham pamit untuk menumpang ke kamar mandi yang letaknya agak terpisah dari bangunan utama warung. Tepat setelah Ilham berlalu, kejanggalan demi kejanggalan mulai terjadi. Ibu pemilik warung itu tiba-tiba merapikan barang-barangnya dengan gerakan yang sangat tergesa-gesa. Wajahnya tegak, berkali-kali mata ibu itu mencuri pandang ke arah tebing bukit yang gelap yang ada di belakang saung mereka. Mbak, apa bisa dibayar sekarang aja? Saya mau tutup warungnya, ucap ibu itu dengan nada suara yang bergetar menahan panik. Ocha pun kebingungan, mie di mangkoknya bahkan belum habis. Sebentar ya bu, tunggu suami saya dulu balik dari toilet. Oh, maaf, nggak bisa mbak, saya lagi buru-buru banget, potong si ibu cepat. Matanya kembali melirik ke arah atas bukit. Ocha akhirnya mengeluarkan dompet dan membayar semuanya, termasuk pesanan kopi Ilham yang tiba-tiba sudah dibungkus plastik oleh si ibu tanpa ditanya. Tak sampai hitungan menit, ibu itu langsung mengunci warungnya, menyalakan motor, dan melesat pergi begitu saja ke arah kegelapan jalan. Bahkan, mangkok mie instan bekas Ocha dibiarkan tertinggal di atas meja kayu. Tinggallah Ocha sendirian di saung remang-remang itu. Perasaannya mulai tidak enak. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang membuat pemilik warung itu lari ketakutan. Didorong oleh rasa penasaran yang luar biasa, Ocha perlahan memutar tubuhnya dan mendongak menatap ke arah tebing bukit di belakang warung. Jantung Ocha seakan merosot ke perut. Di sela-sela batang pohon di atas bukit yang gelap gulita itu, berdiri mematung 2 sosok putih. Bentuknya tinggi menjulang, terikat di bagian atas kepala dan bawah kakinya. Wajahnya menghitam legam, kontras dengan kain kafannya yang tampak kusam. 2 sosok pocong itu menampakkan diri dari balik pepohonan, menatap lurus ke arah warung. Ocha membeku. Ia kebetulan sedang memakai softlens saat itu. Dengan tangan bergetar, ia mengucek pelan matanya, berharap ini hanyalah efek kelelahan. Namun, saat ia kembali membuka mata, 2 sosok itu masih ada di sana, berdiri diam dengan jarak beberapa pohon satu sama lain. Tepat di saat napas Ocha nyaris putus karena panik, Ilham muncul dari arah kamar mandi. Ocha pun gelagapan. Jika ia menunjuk bukit itu dan histeris, ia takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi di sisa perjalanan mereka. Ia pun memaksakan sebuah senyum kaku. Dengan punggung yang masih meremang hebat, Ocha naik ke boncengan motor. Ia memalingkan wajah, tak berani menoleh ke arah bukit. Namun, Bukit Pelangi itu rupanya belum selesai bermain-main dengan mereka. Motor Supra itu kembali melaju membelah jalanan berkelok. Beberapa kilometer dari warung tadi, kontur jalan mulai menurun tajam. Di salah satu kelokan, terdapat sebuah rumah besar bertingkat yang dibiarkan terbengkalai. Bangunannya belum rampung, menyisakan pilar-pilar beton dan dinding bata yang ditumbuhi lumut. Meski penakut, mata Ocha seakan memiliki kehendaknya sendiri. Saat motor mereka melintas perlahan melewati rumah kosong tersebut, pandangan Ocha tanpa sengaja tertarik ke arah lantai 2 bangunan itu. Kali ini, sosok yang berbeda menantinya.
Sesosok perempuan berbaju putih lusuh berdiri mematung di sudut balkon lantai 2 yang tak berpagar. Wajahnya luar biasa pucat, separuhnya tertutup oleh rambut hitam panjang yang berantakan. Sosok itu tidak menakut-nakuti secara agresif, ia hanya memutar kepalanya pelan, mengikuti laju motor Ocha yang melintas di bawahnya. Melihat rentetan penampakan dari Cibodas, warung, hingga rumah kosong ini secara berturut-turut, mental Ocha mulai goyah. Ia mulai bertingkah aneh di atas motor. Ia bergumam pelan, mencoba menutupi ketakutannya dengan bersenandung kecil, seolah-olah ia sedang menikmati perjalanan. Ilham yang merasakan keanehan Ocha mencoba bertanya, "Kamu kenapa? Kok malah asik sendiri begitu?" ucap Ilham. "Oh, nggak apa-apa mas, biar nggak sepi aja," jawab Ocha dengan suara bergetar. Saat mereka berhasil keluar dari jalur Bukit Pelangi dan menemukan jalanan yang mulai dialiri listrik perumahan, napas Ocha sedikit lega. Di momen itu, ponsel Ilham berdering. Seorang teman lama yang tinggal di kawasan Sentul melihat status media sosial mereka dan mengajak mereka bertemu sejenak di sebuah warung kopi dekat Bundaran Sentul. Meski Ocha sudah menolak karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam, rasa tak enak hati membuat mereka akhirnya mampir. Sekitar 1 jam mereka duduk, ngobrol, dan mencoba mengembalikan suhu tubuh. Jarum jam pun sudah menunjukkan angka 10 malam saat Ocha dan Ilham memutuskan beranjak dari warung kopi di kawasan Sentul. Mengingat mereka tidak terlalu hafal jalan pulang menuju Jakarta dari titik tersebut, Ilham akhirnya membuka aplikasi penunjuk arah di ponsel cerdasnya. Disinilah awal mula petaka itu terjadi. Bagi mereka yang sering melintas, jalur kembali ke Jakarta biasanya mengharuskan pengendara berbelok ke arah kanan sebelum gerbang tol. Namun anehnya, garis biru di layar ponsel itu justru mengarahkan mereka untuk melaju lurus terus. Tanpa menaruh curiga, Ilham memacu motor Supra tersebut mengikuti instruksi peta digital. Mereka mulai memasuki sebuah terowongan atau kolong jalan tol yang luar biasa gelap. Tidak ada lampu penerangan jalan sama sekali. Satu-satunya sumber cahaya hanyalah sorot lampu kuning dari motor mereka yang temaram. Di bawah kolong gelap itu, perasaan Ocha kembali diuji. Sekelompok pria yang tampaknya sedang mabuk berat terlihat nongkrong di pinggir jalan. Saat motor mereka melintas, beberapa dari pria itu bersiul dan melontarkan godaan. Ilham yang tidak ingin mencari masalah langsung menarik tuas gas lebih dalam, mempercepat laju motor meninggalkan gerombolan tersebut. Lolos dari kolong tol, mereka mulai memasuki sebuah jalanan perkampungan yang perlahan menyempit. Nama daerahnya entah apa, Ocha tak sanggup lagi mengingatnya. Saking takutnya dengan kegelapan di sekeliling mereka, Ocha menyandarkan dagunya ke punggung Ilham, menundukkan wajah dalam-dalam seolah sedang tertidur. "Tolong dong jangan tidur, temenin ngobrol, jalannya sepi banget nih," tegur Ilham. Ocha pun terpaksa mengangkat wajah. Kenyataannya, ia sama sekali tidak mengantuk. Tubuhnya kaku, matanya berjaga dengan kewaspadaan penuh. Rentetan penampakan sejak sore tadi membuat sarafnya menegang hebat. Sekitar 15 menit menyusuri jalanan perkampungan itu, aplikasi penunjuk arah di ponsel mulai bertingkah gila. Suara navigasi menyuruh mereka berbelok ke kanan, padahal di sisi kanan hanya ada jurang kecil berbatas semak belukar. Tidak ada jalan sama sekali. Anehnya, saat Ocha melirik layar ponsel Ilham, sinyal operator masih penuh. Internetnya tidak terputus, tapi peta itu seolah sedang digiring oleh sesuatu. Di tengah kebingungan dan rasa frustasi itu, dari kejauhan mereka melihat sebuah titik terang. Ada sebuah lampu tembak besar yang menyorot tajam dari arah depan. Bersamaan dengan cahaya itu, telinga Ocha dan Ilham menangkap suara bising yang sangat familiar. Suara dentuman besi dan naungan mesin diesel, persis seperti suasana proyek pembangunan berskala besar.
Ilham pun menghela nafas lega. Mendengar itu, setitik harapan muncul di hati Ocha. Logikanya, jika ada proyek pembangunan, pasti ada banyak pekerja. Tempat itu pasti ramai dan terang. Maksudnya, cukup terang untuk mengusir rasa takut. Motor mereka pun kembali dipacu mendekati sumber cahaya tersebut. Namun, harapan itu dihancurkan dengan cara yang paling brutal. Saat roda motor mereka perlahan memasuki area jatuhnya cahaya lampu tembak, suara raungan mesin dan dentuman besi itu mendadak senyap, hilang tak berbekas seolah disedot oleh malam. Ocha dan Ilham terdiam kaku di atas motor. Di depan mereka memang ada sebuah tiang tinggi dengan sorot lampu yang menyala, tapi di bawahnya tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada alat berat, tidak ada tumpukan material, dan tidak ada satupun pekerja proyek. Hanya hamparan tanah kosong yang ditumbuhi ilalang liar. Suara bising yang mereka dengar dengan sangat jelas tadi ternyata hanyalah ilusi pendengaran yang sengaja diciptakan untuk memancing mereka masuk lebih dalam. "Kok sepi banget ya, Mas?" bisik Ocha dengan bibir bergetar. Ilham mencoba tetap rasional, meski wajahnya mulai pias. Mungkin proyeknya agak ke dalam lagi. Nah, kita jalan terus aja ya." Jalanan aspal itu perlahan berubah menjadi semakin sepi dan diapit oleh tebing tanah yang sedikit meninggi. Di salah satu gundukan bukit kecil di pinggir jalan, terdapat sebuah rumah tua yang halamannya hanya diterangi lampu redup. Saat motor Supra itu melaju pelan tepat di bawah rumah tersebut, memecah kesunyian malam. Sebuah suara melengking membelah udara. "Jangan masuk situ!" Ocha tersentak. Ilham spontan menarik tuas rem hingga motor berhenti mendadak. Keduanya serempak mendongak ke arah rumah di atas tebing itu. Suara itu adalah suara anak kecil, cukup keras dan sangat jelas memperingatkan mereka. Namun, saat mereka menyapu area teras dan halaman rumah yang remang-remang itu, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada anak kecil, tidak ada orang dewasa. Rumah itu tampak mati. Ini sudah hampir tengah malam. Mana ada anak kecil yang belum tidur dan iseng berteriak dari halaman rumah gelap. Ocha sudah tak tahan lagi. Rentetan teror ini sudah melewati ambang batas mentalnya. "Kita putar balik aja, Mas. Ini udah gak bener. Jalanannya makin aneh." Ocha setengah memohon, memegang jaket Ilham erat-erat. Ilham pun menimbang-nimbang situasi. Wajahnya dipenuhi dilema. "Kalau kita putar balik sekarang, kita bakal lewatin kolong tol gelap yang tadi lagi. Di sana banyak orang mabuk. Nanti kalau kita dihadang preman-preman itu gimana? Mending hadapin setan atau hadapin manusia jahat?" Pertanyaan itu membuat Ocha terbungkam. Posisinya benar-benar serba salah. Maju dihadang keganjilan tak kasat mata, mundur dihadang bahaya manusia. Pada akhirnya, bermodalkan sisa-sisa keberanian dan doa yang tak putus dirapalkan, mereka memutuskan untuk mengabaikan peringatan gaib tersebut dan terus melaju mengikuti jalanan aspal. Sesuai dugaan, tak butuh waktu lama hingga pemandangan perumahan warga benar-benar lenyap. Kanan kiri jalan kini murni berubah menjadi hutan belantara. Pohon-pohon besar meranggas menutupi langit, menciptakan lorong gelap yang luar biasa mencekam. Di tengah perjalanan menembus hutan itu, lampu motor mereka sempat menyorot sebuah pelang besi yang sudah usang di pinggir jalan. Pesantren. Ocha tak sempat membaca nama lengkapnya. Ilham kembali melempar pemikiran positif. "Nah, itu ada pesantren. Tenang aja, sebentar lagi pasti ada kampung atau bangunan." Tapi logika itu kembali dipatahkan. Mereka terus melaju bermenit-menit menembus jalanan tersebut. Tapi tak ada satupun bangunan pesantren yang terlihat. Hutan itu seolah tidak memiliki ujung. Hingga akhirnya, di titik di mana asa merasa nyaris putus, jalanan aspal di depan mereka mendadak terputus oleh sebuah rintangan raksasa.
Suami Ocha mengerem pelan. Mereka berdua mematung di atas motor. Tepat di hadapan mereka berdiri kokoh sebuah gerbang besi berwarna hitam legam. Ukurannya sangat tinggi, jauh melampaui ukuran gerbang perumahan normal. Gerbang itu berdiri arogan, memblokir penuh akses jalan setapak yang membelah hutan tersebut. Anehnya, gerbang itu tidak terhubung dengan tembok bata atau pagar di sisi kanan dan kirinya. Hanya murni sepasang gerbang besi raksasa yang menancap di tengah jalan aspal. Sementara, di sayap kanan dan kirinya langsung berbatasan dengan semak belukar rimbun dan jurang kecil. Gerbang apa ini, Mas? Masa di tengah hutan begini? Ocha mulai menangis tertahan. Udara di sekitar mereka mendadak anjlok menjadi sedingin es. Ilham pun menelan ludah. Mungkin ini gerbang masuk pesantrennya. Sebuah alasan yang ia sendiri tak yakin kebenarannya. Sistem gerbang itu tampak seperti model tarik atau dorong. Salah satu sisinya terlihat sedikit renggang, menyisakan celah sempit yang mengintip ke arah kegelapan jalan di baliknya. Terus bagaimana, Mas? Siapa yang mau turun buka gerbang itu? Tanya Ocha, emosi bercampur teror. Aku sih gak mau turun, Mas. Bagaimana kalau kita turun bareng-bareng aja? Buka sedikit biar motornya bisa lewat, ajak Ilham. Namun, sebelum salah satu dari mereka sempat menurunkan kaki dari pijakan motor, gerbang hitam raksasa itu menjawab pertanyaan mereka dengan caranya sendiri. Tanpa ada angin yang berhembus, tanpa ada tangan yang mendorong, besi raksasa berwarna hitam itu bergerak perlahan. Gerbang sebelah kiri itu berayun terbuka dengan sendirinya, melebar pelan-pelan, membuka jalan penuh bagi motor mereka untuk melintas. Ocha dan Ilham hanya bisa mematung di atas jok motor. Waktu seakan berhenti berdetak selama 1 hingga 2 menit. Mereka terlalu syok untuk merespons, terpaku menatap jalanan gelap gulita yang membentang di seberang gerbang tersebut. Hingga akhirnya, tuan rumah yang sebenarnya keluar untuk menyambut mereka. Dari balik kegelapan hutan, di seberang gerbang, perlahan-lahan bermunculan belasan sosok yang membuat napas Ocha nyaris putus. Mereka bukan warga kampung, mereka adalah sekelompok entitas yang berpakaian layaknya abdi dalam dan dayang-dayang dari sebuah kerajaan masa lalu. Para makhluk itu mengenakan pakaian adat Jawa, para perempuannya memakai kain, sementara yang laki-laki mengenakan atasan tradisional. Yang membuat bulu kuduk Ocha merembang hebat, corak kain batik yang dikenakan oleh makhluk-makhluk itu entah bagaimana memiliki nuansa warna ungu yang sama persis dengan baju batik couple yang sedang dipakai oleh Ocha dan Ilham malam itu. Makhluk-makhluk itu berbaris rapi, mengelilingi sebuah area seolah sedang membentuk pagar betis penghormatan. Namun, wajah mereka jauh dari kata manusiawi. Kulit mereka pucat pasi, membengkak layaknya mayat. Mereka tidak bersuara, tidak berekspresi, hanya berdiri diam, menatap lurus ke arah Ocha dan Ilham, seakan menunggu kedua manusia malang itu untuk masuk melangkah dan bergabung dalam dimensi mereka. Mental Ocha hancur lebur, tubuhnya gemetar hebat, kakinya lemas tak bertenaga. Ia merasa pandangannya mulai kabur, nyaris pingsan di atas motor. Putar balik, Mas, putar balik sekarang! Rintih Ocha sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak sanggup lagi melihat pasukan dayang berwajah mayat tersebut. Ilham yang menyadari bahwa mereka baru saja diundang masuk ke sarang gaib tak berani membantah lagi. Dengan gerakan patah-patah karena panik, ia memutar kemudi motor tersebut dan sialnya, mesin motor itu mendadak mati. Untuk menyalakan kembali, Ilham harus menggunakan kickstarter. Di tengah keheningan hutan yang mencekam, suara engkol motor yang diinjak berkali-kali terdengar luar biasa bising. Mesin itu menolak hidup. Keringat dingin mengucur deras dari pelipis Ilham. Jika motor ini mogok di sini, mereka benar-benar akan menjadi tamu abadi di balik gerbang tersebut.
Berkat doa yang tak putus dirapalkan, pada injakan kesekian, mesin Supra itu akhirnya menderu. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Ilham langsung menarik tuas gas. Mereka berbalik arah, melarikan diri secepat mungkin, meninggalkan gerbang hitam dan pasukan Dayang yang masih berdiri mematung di tengah hutan. Dalam pelarian penuh kepanikan itu, keajaiban aneh kembali terjadi. Aplikasi peta digital di ponsel Ilham yang tadinya menyesatkan mereka tiba-tiba kembali berfungsi normal. Garis biru di layar kini mengarahkan mereka ke rute yang benar, menjauhi hutan dan perbukitan tersebut. Hanya butuh waktu beberapa belas menit menelusuri jalan alternatif itu. Pemandangan pepohonan rimbun mulai berganti. Satu persatu, deretan rumah warga mulai terlihat. Semakin jauh mereka melaju, semakin padat perumahan yang mereka temui. Jalanan mulai dihiasi lampu penerangan yang layak. Mereka akhirnya berhasil keluar dari wilayah mematikan tersebut. Ocha bisa menghela nafas panjang, meski dadanya masih naik turun dengan cepat. Tepat di pinggir jalan perkampungan yang ramai itu, mereka menemukan sebuah kios bensin mini eceran. Motor pun ditepikan. Ilham langsung turun untuk mengisi bahan bakar, sekaligus mendinginkan mesin dan otot-otot mereka yang sedari tadi menegang. Penjaga kios bensin itu seorang pria muda, memperhatikan Ocha dan Ilham dengan dahi berkerut. "Kalian habis dari mana? Kok mukanya pucat banget? Nafasnya juga pada ngos-ngosan begitu?" tegur si penjaga kios keheranan. Mendengar pertanyaan itu, runtuhlah sisa pertahanan Ilham. Dengan suara bergetar, ia pun menceritakan semuanya. Mendengar runtutan cerita tersebut, raut wajah si penjaga kios berubah drastis. Ia menatap Ilham dengan pandangan tak percaya. "Astagfirullah mas, kalian lewat jalur mana?" ucap si penjaga kios dengan nada merinding. "Asal mas tahu aja ya, jalanan yang mas lewatin tadi itu udah ditutup total dan gak pernah dipakai lagi sejak tahun 90-an. Dulu sih memang ada perumahan warga, tapi udah lama digusur dan sekarang murni jadi hutan belantara." Ocha dan Ilham saling berpandangan dengan wajah bias. "Terus gerbang besi hitam yang tinggi itu mas, itu gerbang apa?" tanya Ilham penasaran. Penjaga bensin itu menggeleng tegas. "Nggak ada gerbang apa-apa di sana mas. Dari dulu sampai sekarang jalurnya cuma jalan aspal hancur yang tembus hutan mati. Boro-boro gerbang raksasa, rumah warga aja udah nggak ada sisa di sana. Kalian beruntung bisa putar balik." Seketika, hawa dingin kembali merayap ke tengkuk Ocha. Jika gerbang itu tidak pernah ada di dunia nyata, lalu struktur besi raksasa apa yang baru saja membukakan jalan untuk mereka? Saat mereka akhirnya kembali melanjutkan sisa perjalanan mereka menuju Jakarta yang sudah aman, Ilham akhirnya membuka sebuah rahasia yang sejak tadi ia pendam rapat-rapat. "Waktu kita bengong di depan gerbang yang kebuka sendiri tadi, kamu dengar sesuatu nggak?" tanya Ilham pelan. "Nggak ada mas, aku nggak dengar apa-apa. Terus tiba-tiba dayang-dayang pucat itu muncul." "Memangnya kamu dengar apa mas?" tanya Ocha. Ilham menelan ludah. "Jadi pas gerbang itu terbuka, aku dengar suara alunan musik gamelan Jawa. Suaranya menggema dari dalam hutan itu. Sengaja aku gak mau bilang ke kamu tadi, takut kamu langsung pingsan di tempat." Kebenaran itu menutup rentetan teror malam Jumat tersebut. Hutan tak bernama di perbatasan Sentul itu ternyata menyimpan sebuah dimensi keraton gaib yang nyaris saja menjadikan Ocha dan Ilham sebagai tamu abadi di pesta pernikahan dunia bawah mereka. Teknologi diciptakan untuk memandu langkah manusia, namun ada kalanya sinyal tak kasat mata dari dimensi lain ikut meretas masuk, mengubah arah kompas kalian menuju jalanan yang seharusnya tak pernah dipijak lagi oleh manusia bernyawa. Pengalaman Ocha ini adalah sebuah peringatan. Ketika kalian tersesat di jalanan yang gelap dan sebuah gerbang megah tiba-tiba terbuka dengan sendirinya untuk kalian, jangan pernah menganggap itu sebagai jalan keluar,
karena di alam mereka, tamu yang sudah melangkah masuk tidak akan pernah diizinkan untuk pulang. Dan saya pamit undur diri. Tetaplah waspada di setiap persimpangan jalan kalian. Dan sampai jumpa lagi di kisah sunyi selanjutnya.